Solideo. Oke teman-teman, sebelum kita memulai acara hari ini, kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu. Teman-teman, sebelum kita memulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Sinar. Oke teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau memulai acara sekolah minggu online hari ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke firman. Siapkan Alkitabnya ya teman-teman. Sambil menyiapkan Alkitab, kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
sang raja. 1 Samuel 24 ayat 31 dan 2 Samuel 1-2. Suatu hari di sebuah daerah di Israel, Daud muda dalam pelarian. Raja Saul ingin membunuh dia. Daud tinggal di hutan belantara di dalam gua dengan 400 pengikutnya. Kadang-kadang tentara-tentara Saul hampir menemukan mereka, tetapi Daud terus berpindah-pindah. Pelayan Saul, Doeg, berkata kepada raja bahwa para imam menolong pelarian Daud. Saul memerintahkan untuk membunuh mereka, tetapi hanya Doeg yang ingin melakukannya. Dengan brutal ia membunuh 85 imam dan keluarganya dengan pedangnya. Itu sangat kejam. Suatu hari, Saul memburu Daud dengan berjalan ke dalam gua di mana Daud dan orang-orangnya bersembunyi. Saul sendirian. Di dalam gua, Daud bisa dengan mudah membunuh Saul. Tetapi dia malah merangkak, mendekat, dan memotong sebagian dari jubah Saul dengan pisau belatinya yang tajam. Saat Saul pergi, Daud memanggil dia. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari segala kejahatan. Saul berkata sangat menyesal telah mencoba untuk menyakiti Daud. Tetapi segera kemarahannya yang lama kembali lagi dan dia mengumpulkan 3.000 tentaranya untuk membunuh Daud. Suatu malam, pada saat tentara-tentara itu tidur, Daud dan Abisai, salah satu tentaranya, masuk ke dalam perkemahan raja di mana Saul berbaring tidur. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abisai berbisik. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja, tidak usah. Dia kutancapkan 2 kali. Daud menolak. Dia mengambil tombak dan kendi Saul dan meninggalkan kemah. Dari bukit di seberang, Daud berteriak sampai Saul bisa mendengar dia. 1 kali lagi Saul melihat bahwa Daud bisa saja membunuhnya, tetapi Daud tidak melakukannya. 1 kali lagi Saul berkata bahwa dia menyesal telah mencoba untuk menyakiti Daud. Tetapi Daud tahu dia tidak bisa mempercayai kata-kata Saul. Pada waktu itu Samuel mati. Dia adalah nabi dari Tuhan yang kepadanya Tuhan berkata untuk mengurapi Saul. Kemudian Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat orang-orang Filistin menyerang Israel, Saul melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang dilarang Tuhan. Dia memerintahkan seorang perempuan untuk memanggil Samuel dari tempat kematiannya. Pada malam itu, Saul mendapatkan satu pesan. Tuhan sudah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan sudah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, yaitu Daud. Besok engkau dan anak-anakmu sudah bersama-sama dengan Daud. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Saat Saul mendengar hal itu, dia jatuh ke tanah dengan sangat ketakutan.
Orang Filistin berperang melawan Israel dan orang-orang Israel melarikan diri. Orang Filistin membunuh anak-anak laki-laki Saul termasuk Yonatan, sahabat Daud. Saul menderita luka parah karena terkena panah dari para pemanah. Dan dia berkata kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Orang-orang Filistin menemukan mayat Saul dan anak-anaknya dan memakukan mayat mereka di tembok kota Bet-Sean. Beberapa orang gagah perkasa mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, membawa mereka pulang dan membakar mayat mereka sebelum dikuburkan sebagai peringatan akan Israel. Ketika Daud mendengar berita yang mengerikan itu, dia berduka cita dan menangis dan berpuasa sampai malam karena Saul, karena anaknya Yonatan, dan karena umat Tuhan, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Meskipun Saul mencoba untuk membunuh Daud, Daud menghormati Saul sebagai satu-satunya orang yang diurapi oleh Tuhan sampai akhir hayatnya. Sekarang Tuhan menghormati Daud dan menjadikannya raja atas istana Saul. Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Amin. Nah, adik-adik, demikian tadi kisah tentang Daud Sang Raja. Jangan lupa ya, baca Alkitab setiap hari dan terus berbicara kepada Allah setiap hari. Kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana firman hari ini teman-teman? Bagus kan? Semoga firman tadi bisa membuat pelajaran bagi kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Sinar. Teman, kita berdoa penutup terlebih dahulu ya, sebelum kita menutup acara hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani dan menyertai kami dalam acara sekolah minggu hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup acara sekolah minggu hari ini, kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Allah Itu Baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, belum selesai nih acaranya. Ada kuis loh, ikuti ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. 1. Mengapa Saul mengejar Daud dan ingin membunuhnya? Pertanyaan kedua, apa alasan Daud tidak membalas kebencian Raja Saul? Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Nomor 3, apa yang bisa kita teladani dari Daud? Nah, adik-adik bisa jawab kuis ini. Seperti biasa, kita jawab, bisa ditulis dulu ya di kertas, lalu difoto, dan minta tolong mama atau papa kirim di WA grup Sekolah Minggu Solideo. Jawabannya ditunggu paling lambat hari ini jam 5 sore. Ikuti ya adik-adik ya. Hadiahnya seru loh, ini menarik banget loh. Oke, ditunggu. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.